Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum ke Burhan, saya akan kembali ke Rahayu Saraswati. Mbak Saras, jadi kalau tadi apa penilaian dari Burhan, apakah memang pertarungan dinasti politik di Tangsel ini akan lebih bermanfaat bagi demokrasi atau lebih banyak mudaratnya bagi sebenarnya bangsa ini? Ya, tentunya saya sebagai salah satu calon berharap ini akan menjadi salah satu pembelajaran kita, salah satu cara untuk kita bisa membuktikan bahwa tidak selalu yang namanya dinasti politik itu buruk. Tapi ya tentunya kita hanya bisa melihat nanti, Bang, kalau misalkan pada saat kampanye nanti, karena kita belum mulai, tentunya hanya bisa dibuktikan. Tapi secara teoretik menurut penilaian dari Rahayu Saraswati, dinasti politik ini akan menjadi baik bagi perkembangan politik di Indonesia karena tren sekarang ini kan makin banyak ya dinasti kekerabatan dan lain sebagainya kemudian bertarung di pilkada. Gejala apa sebetulnya Anda lihat? Kalau memang tidak punya kapasitas atau tidak ada rekam jejak untuk pelayanan publik, mungkin bisa dikatakan ini bisa jadi salah satu tanda tanya. Oke. Tetapi kalau misalkan sudah punya pengalaman, ada bukti untuk kapasitas, kapabilitasnya. Saya yakin, ya mohon maaf, mau dilihat dari Mbak Puan misalnya, dia sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama, lalu juga melihat dari anak-anak dari Pak Amin Rais, juga Mas Agus dari Demokrat dan seterusnya. Kita tidak bisa langsung menilai bahwa dinasti itu atau oligarki itu seolah-olah hal yang otomatis buruk, karena menurut saya itu justru diskriminatif. Tetapi ya tentunya saya agak bias sedikit ya, karena saya tentunya sebagai bagian dari itu. Jadi saya jujur saja, saya rasa melihat dari harus dinilai dari individu-individunya. Jangan langsung hanya karena mereka ada nama belakangnya atau istilahnya ada kaitannya dengan siapa, langsung dikesampingkan. Justru kita harus melihat, karena saya yakin sama seperti saya yakin juga Bu Siti Nur Aziza maupun juga yang lain-lain, kami ini dibentuk sejak masih kecil oleh tokoh-tokoh yang istilahnya luar biasa, dan itu pasti ada nilainya, nilai tersendiri, di mana kita mendengar sejak kecil bagaimana pengabdian kepada masyarakat, bagaimana kita harus, kalau saya dengarnya dari almarhum opa saya, almarhum Prof. Sumitro Djahadikusumo, noblesse oblige. Itu artinya ya mungkin anak-anak muda tahunya with great power comes great responsibility, gitu kan? Dengan kekuasaan yang kita dapatkan atau yang kita miliki, ya kita harus bisa membuktikan bagaimana dengan posisi itu, posisi privilege itu, kita harus bisa mengabdi lebih lagi dan membuktikan bahwa dari posisi privilege itu kita justru memperjuangkan mereka yang the least, the last, and the lost. Mereka yang tertinggal dan termarginalkan. Oke, baik Mbak Rahayu Saraswati. Terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Silahkan kalau mau melanjutkan konsolidasi partai di Serang. Makasih. Maaf, Bang, ini karena kadernya udah pada menunggu semua. Ya baik, makasih. Oke, kita coba lanjutkan diskusi. Kita coba lihat terlebih dahulu bagaimana sebetulnya pertarungan keluarga pejabat di Pilkada 2020 mungkin bisa ditampilkan ya, Ini di Solo ada Gibran Rakabuming Raka ya, sebagai wali kota Solo. Ini putra dari Presiden Jokowi. Kemudian ada Bobi Afif Nasution. Ini akan bertarung di Medan. Ini juga menantu dari Presiden Jokowi. Kemudian ada Mbak Siti Nur Azizah, putri dari Wapres Ma'ruf Amin di pilihan wali kota Tangerang Selatan. Kemudian masih ada Irman Yasin Limpo ya. Ini adik dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan bertarung di Pilwatkot Makassar. Kemudian ada Pilar Saga Iksan, ini juga anak dari Bupati Serang Tatu Kasanah ya, menjadi Pilwalkot di Tangerang Selatan. Kemudian ada Titi Masudah, adik dari Ida Fauziah yang akan di pemilihan bupati di Mojokerto. Kemudian ada juga tadi Rahayu Saraswati Djahadikusumo di Pilwalkot Tangerang Selatan. Kemudian ada putra dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindito Himawan Pramono.
ya di Pilgub Kediri, kemudian ada Ipuk Fistiandani, istri Aswar Anas di pemilihan Bupati Banyuwangi. Ya itu kira-kira hasil pantauan kita sampai sekarang banyak pejabat-pejabat yang kemudian bertarung di pilkada. Saya ke Andreas dulu lah. Andreas, jadi gimana? Kalau Anda lihat ini tren menarik nih sebenarnya banyak sekali putra-putri atau istri atau keponakan atau kerabat bertarung di pilkada 9 Desember. Kalau Anda lihat apa? Saya perhatikan ini sejak ketika Mas Gibran mulai mendeklarasikan diri jauh sebelum, artinya ini baru akhir 2019 ya. Mendeklarasikan diri dan di situ sudah ramai sebelum COVID. Jadi situasi baru selesai Pilpres, tapi sudah ramai bicara tentang pilkada. Dan ini salah satu faktornya karena Gibran. Oh, jadi PDIP diuntungkan gitu? Dan ini dipandang dari berbagai macam sudut pandang soal Gibran ini. Tapi salah satu yang paling kuat seperti yang tadi atau yang menjadi topik malam ini soal dinasti. Saya melihat pada posisi bahwa ya jabatan publik, jabatan yang dimiliki oleh seseorang di dalam sistem demokrasi seperti sekarang itu diperoleh dari dua cara. Yang pertama itu ditunjuk, yang kedua itu dipilih. Gitu. Yeah. Nah, sementara kalau kita lihat dinasti ini kan sangat kuat dengan ditunjukkan. Ditunjukkan, dipilih ya? Ya, sangat kuat dengan monarki. Atau sekarang mungkin yang monarki yang masih ada juga di dalam sistem totaliter absolut seperti yang terjadi di Korea Utara misalnya. Tapi di dalam sistem demokrasi ini kan kita bicara belum jabatan publik, mereka masih dalam proses. Iya. Ada kemungkinan dia jadi wali kota, jadi gubernur, bisa juga tidak. Karena yang memutuskan itu rakyat. Bahwa proses yang terjadi, misalnya dalam kasus Gibran, saya perhatikan karena kasus Gibran dia memenuhi semua prosedur. Dia memenuhi semua, mau bilang demokrasi prosedur, tapi itulah salah satu syarat gitu. Di dalam urusan sampai dengan pencalonan di PDI Perjuangan, dia ikut di dalam proses penjaringan, dia juga ikut di dalam proses penyaringan, sama seperti yang lain gitu. Nah, partai tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri. Dan di sini di PDI Perjuangan, mencalonkan seseorang untuk jadi calon wali kota, calon gubernur, calon di pilkada, itu pertimbangannya untuk menang. Siapa? Gibrannya yang menang? Siapapun. Pertimbangannya untuk menang, bukan untuk jual perahu gitu. Jadi pertimbangannya untuk menang. Dan untuk menang itu ada beberapa syarat. Kalau saya lihat, dan ini saya kira teman-teman ya seperti Mas Burhanuddin mereka hafal persis. Ya orang itu harus punya modal sosial. Orang itu harus punya modal politik. Modal sosial di sini tentu tidak mungkin mencalonkan orang yang tidak dikenal sama sekali, Mas. Jadi PDIP akan mendapatkan keuntungan elektoral juga ya? Ada pasti. Kemudian kalau Pak Jokowi mendapat keuntungan apa? Dia punya modal simbolik. Modal simbolik. Ada ini artinya bagi simbol Gibran. Itu ada value edit yang dia punya yang tidak dimiliki orang. Bagi Pak Jokowi? Ya, kita kan bicara soal Gibran ini. Kita kan bicara soal Gibran ini. Kita kan bicara soal pilkada. Kita kan bicara soal pilkada. Bahwa dari sudut pandang partai, ya itu tadi gitu. Dan ketika dicalonkan, ada ketika PDI Perjuangan memutuskan antara modal sosial dan modal politik itu nyambung, ini akan menjadi suatu akselerasi kekuatan. Ya di samping tadi tentu modal simbolik yang tidak dimiliki oleh yang lain gitu. Jadi kalau menurut Andreas sebenarnya nggak ada masalah lah ya, mau ini dinasti, mau kekerabatan, toh yang memilih adalah. Kalau saya tidak melihat ini bukan soal dinasti gitu. Bukan dinasti. Ini soal dipilih atau tidak. Bisa jadi juga. Tapi di partainya kan ditunjuk. Enggak Mas. Enggak ya? Enggak. Ini melalui proses yang ya sama seperti yang lain. Artinya dia melalui, makanya saya katakan tadi, melalui proses penyaringan ya, melalui proses penjaringan ya, melalui proses penyaringan juga, dan juga melalui proses interview. Dan di situ tentu kita hitung, kalau katakanlah seorang yang ya biar dia anak presiden, tapi kalau dia tidak punya kompetensi dan ya kalau tidak seperti yang orang yang tampil seperti ya mempunyai
daya dobrak untuk menang, saya kira partai juga tidak akan konyol untuk memutuskan mencalonkan seorang calon yang kemungkinan untuk kalah gitu. Jadi PDIP nggak punya kader sendiri original di Solo gitu gimana? Ada banyak. Kita kan cari yang terbaik, Mas. Cari yang kemungkinan menang. Tapi Gibran baru masuk. Bukan soal baru masuk, soal lama dan tapi kemungkinan untuk menang, mencalonkan untuk menang. Dan artinya proses kaderisasi itu kan terjadi juga, Mas. Oke. Artinya di sini kan Gibran orang muda, ada kesempatan untuk kemudian ya proses apa yang dibuat oleh Gibran kita harap bahwa dia berbuat baik dan ini akan mengharumkan nama partai kan. Dan Mas, di dalam pilkada ini kan ada 272 pilkada di Indonesia ini. 270 pilkada di Indonesia. Perlu ada bintang. Saya kira malam ini kita tidak akan bicara kalau tidak ada bintang. Dan bintang itu ada Gibran. Tapi gimana menjelaskan seperti di Banyuwangi ada istrinya Mas Aswar Anas, Ifuk, ya kan? Kemudian di Kediri ada putranya Pramono Anung, Hanindito Pramono, Himawan Pramono gitu kan. Ini apakah memang kemudian ya hanya mencari siapa yang paling berpeluang menang atau gimana sebetulnya? Kalau yang saya tahu artinya di PD Perjuangan pertimbangan untuk menang itu menjadi kata kunci. Siapapun calonnya? Ya, artinya siapapun calonnya. Bahwa kemudian itu di dalam proses harus mengarah pada bahwa pertimbangan pertama adalah kemungkinan menang itu tinggi. Dengan calon yang apakah itu kader baru, kader lama nggak masalah, pokoknya menang? Kader baru, makanya kita bikin sekolah partai. Dengan demikian setelah katakanlah kalau dia baru. Tapi yang sekolah lama kan pasti harusnya lebih ngelotok lah. Ya tidak selalu juga. Nggak selalu? Tidak selalu juga. Dalam arti apa gini? Artinya ada dua pintu. Memang di sini di partai juga ada pembicaraan soal itu. Karena kan ya pasti akan melewati yang lain. Tapi kalau ada peluang untuk dia maju dulu. Setelah itu ditempa di dalam proses sekolah partai dan ya proses setelah terpilih kan bisa melalui proses kaderisasi juga untuk itu. Baik. Jadi ada banyak pintu, Mas. Saya Bung Mardhani dulu lah. Coba saya dari perspektif yang agak berbeda dari kubu oposisi melihat dinasti yang tadi udah dipaparkan. Kira-kira kalau Bung Mardhani lihat gimana tren fenomena dinasti di era demokrasi itu sendiri? Ini tren yang buruk. Tren buruk? Buruk. Loh, kenapa bisa buruk? Karena demokrasi kita perlu betul-betul berbasis merit system. Dan merit system itu tidak terwujud kecuali dia memiliki track record dan jalur yang memang membuat dia mencintai pekerjaan dan sadar beratnya tanggung jawab. Ketika ada yang instan, maka itu jumping dan itu sangat berbahaya. Karena yang kita pertimbangkan di sini, Budiman, ini kepentingan publik di daerah bersangkutan. Apatah lagi setelah reformasi kita betul-betul ingin menghadirkan demokrasi yang sehat. Saya punya data, Budiman, dikit aja. Dari tahun 95, kemudian 98, sampai 2017. Freedom House ya? Freedom House, gini, kita in term of freedom index kita naik. Tapi in term of human development index kita jalan di tempat. Artinya governability kita sebenarnya tidak berkembang baik. Artinya apa dengan dinasti politik? Artinya bahwa sistem sirkulasi kepemimpinan kita belum mampu memilih mereka yang merit system. Dan itu ada kaitannya ketika internalisasi proses di partai katakan atau di pilkada tidak memberikan kesempatan orang-orang terbaik untuk muncul ke depan. Gini. Kalau tadi konkret ya, tadi Mardhani kan bilang bahwa dinasti politik ini buruk kemudian bagi demokrasi. Nah sekarang kalau dihadapkan pada konstelasi di Tangerang, ya ada Benyamin Dahmi, ada Saras, ada Mbak Azizah, akan mengambil yang mana? Dari info yang saya dapat, PKS dukung Mbak Azizah. Mbak Azizah dalam pandangan kami tidak dikarbit. Karena sudah di ASN berapa lama, kemudian juga sudah di Partai Demokrat, di DPP bahkan. Jadi dalam pandangan kami khusus untuk Mbak Azizah, nyun sewu, usianya juga sudah mencukupi, ya, kita perlu orang-orang yang ketika maju itu punya kapasitas dan punya integritas. Ini bukan karena backgroundnya Pak Wakil Presiden? Teman-teman DPD Kota Tangerang Selatan, kami di DPP PKS memberikan polanya dari bawah. Teman-teman DPD mengajukan 2 nama,
terus ke DPW di provinsi, terus ke DPP. Gimana DPP memberikan pertimbangan? Oke. Jadi kalau dari konteks Mbak Aziza menjadi menarik ya. Katakanlah kalau asumsi teorinya adalah dinasti politik, putri dari Pak Ma'ruf Amin, tapi didukung oleh oposisi ya? Ya, itulah indahnya demokrasi di Indonesia. Gitu loh. Sehingga kita bisa melihat betapa bahwa ada baiknya. Oposisi itu begini, baiknya. Jadi baik atau enggak nih dinasti politiknya? Nah, kalau dinasti politiknya buruk. Tetapi ketika di pilkada kita boleh cross, itu melembutkan pertarungan di tingkat pusat. Katakan PKS di tingkat pusat sangat diametral. Tapi ternyata bisa bekerja sama dengan Kiai Ma'ruf, anaknya. Ya sudah, itulah fakta di tempat kita. Atau nanti masuk kabinet, enggak? Sampai sekarang insya Allah PKS oposisi dan istiqomah. Oke, gimana Anda lihatnya menarik fenomenanya? Jadi ada yang katakanlah betul ini dinasti tapi didukung oleh oposisi gitu? Kalau itu kan bukan fenomena baru. Sebelumnya selalu kita temukan pola yang tidak simetris, antara koalisi atau tanpa pola ya? Betul. Tanpa dengan pola. Koalisi di tingkat lokal. Jadi selalu polanya tidak pernah kita bisa tentukan gitu ya. Itu satu. Tapi yang menarik buat saya ingin komentar apa yang disampaikan Bu Andreas soal dinasti. Dinasti ini memang menunjukkan sekali lagi betapa kenyalnya dinasti dalam hidup ya di tengah sistem politik yang berganti-ganti. Jadi dia bisa hidup dalam sistem autokrasi, dia bisa hidup dalam sistem demokrasi yang non demokrasi. Zaman Orde Baru misalnya dinasti hidup di Banten gitu ya. Bahkan Douwesdekker, Max Havelaar tahun 1800-an sekian dia menulis sebuah kisah yang luar biasa epik, tetapi dari sisi yang sangat menyedihkan di Lebak. Saat itu sudah ada dinasti, jadi Bupati Lebak yang sangat koruptif didukung oleh operator politik yang luar biasa ganas, predator, menantunya sendiri. Jadi itu di masa kolonial dan sekarang hidup di masa demokrasi. Bedanya dinasti tadi hidup mengikuti pola demokrasi, misalnya ikut pilkada, ikut juga menaikkan popularitas. Jadi menunjukkan sekali lagi betapa dinasti itu bisa hidup dalam apapun juga. Dan sebenarnya sah-sah saja ya bahwa semuanya harus menyiapkan kalau anaknya, keponakannya untuk maju, sah-sah saja sebenarnya. Kalau saya sih melihat dari sisi dinasti bukan sebagai penyebab tapi sebagai akibat. Akibat gitu ya. Akibat dari misalnya satu pelembagaan partai politik kita yang masih lemah. Jadi di mana kata putus siapa yang didukung oleh partai sebagai pejabat publik ditentukan juga oleh veto player di partai yang bersangkutan. Yang kedua, sistem politik yang belum terkonsolidasi, belum terlembaga. Misalnya studi menunjukkan pemilihan pilkada secara langsung, sistem proporsional terbuka, dan kuota 30% perempuan itu juga punya kontribusi positif terhadap naiknya, gitu ya, naiknya politik dinasti. Tahun 2015 sampai 2018, hasil studi dari Yoske Nawas, di pilkada serentak 2015-2018 itu ada 117 dinasti politik yang menang. 117. Selain tentu saja adalah faktor publik. Publik kalau kita baca resistensi itu kan datang dari kelompok kelas menengah. Orang seperti Ustadz Mardani. Itu kan kelas menengah itu. Partai kalau bagi rakyat PKS, kebanyakan dinasti non isu lah ya. Ya seperti di Banten. Banten ini pada waktu Soeharto yang otokratik bisa berkuasa, setelah demokrasi bisa berkuasa lagi, bukan main. Dan itu bahkan ekspansif sampai ke Tangerang gitu ya, Tangerang dan Tangerang Selatan. Jadi ini menunjukkan betapa kenyalnya dinasti dalam mengarungi sistem politik dan musim apapun. Cuaca politik apapun di Indonesia. Saya ke Mbak Aziza kembali ya. Ini kan Mbak Aziza kan maju dari Demokrat ya, Demokrat dan juga kemudian didukung oleh PKS. Demokrat kan juga sebenarnya kental juga dengan dinasti ya, dari Pak SBY ya, kemudian ke Agus, dan kemudian sekarang dalam konteks pilkada di Tangsel, kemudian juga melihat peluang dari Mbak Nur Aziza untuk maju. Itu gimana Mbak Nur lihat, apakah memang dinasti SBY kemudian juga nanti akan masuk ke mendukung dari Mbak Nur Aziza? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.